Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Rezeki. Saya dari kelas K220MR. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi. Menurut Jennings dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku yang lain. Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses mengirim dan memilah serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Secara umum, komunikasi merupakan sebuah kebutuhan mutlak yang harus dimiliki seseorang dalam memahami komunikasi dan bagaimana cara membuat proses komunikasi yang baik serta efektif. Tip membangun komunikasi efektif dan efisien yaitu yang pertama ada mendengarkan lawan bicara, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga memberikan informasi dengan jelas, yang keempat mengombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Tujuan komunikasi efektif bagi diri sendiri yaitu membangun kepercayaan, mendapat pengarahan, dan yang keempat meningkatkan kekompakan. Menciptakan komunikasi yang efektif. Yang pertama itu tidak memotong pembicaraan seseorang, yang kedua menguasai materi, yang ketiga memperhatikan gaya bahasa. Tolak ukur komunikasi yang efektif. Tolak ukur menandakan bahwa komunikasi tersebut terbilang efektif adalah ketika mampu menyampaikan pesan dengan baik dan dipahami oleh lawan bicara. Yang menandakan bahwa bisa menggunakan dengan bahasa yang baik dan menguasai materi. Selain itu, tolak ukur lainnya adalah kemampuan dalam mendengarkan dengan baik ketika seseorang mencoba menyampaikan pesan atau mengutarakan pendapatnya. Hal ini terbilang cukup penting dalam menciptakan komunikasi efektif. Bentuk komunikasi memang sudah biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, namun ada juga memerlukan di dalam dunia kerja dan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman antar rekan kerja. Selain itu, komunikasi juga banyak orang yang akan menganggap bahwa menjalin komunikasi yang efektif merupakan hal yang mudah karena hanya sekedar berbicara. Nyatanya tidak hanya hal tersebut yang perlu diperhatikan. Dalam sebuah perusahaan, membangun komunikasi yang efektif yang sangat penting dilakukan. Komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian informasi, namun untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dan efisien diperlukan sebuah proses yang tidak mudah agar informasi yang disampaikan bisa diterima dan menimbulkan efek positif bagi perusahaan. Komunikasi juga merupakan strategi yang bisa dijalankan dalam proses pengambilan keputusan program kerja yang harus diwujudkan maupun rencana yang akan direalisasikan. Semuanya memerlukan kerjasama yang baik antar personal maupun kelompok. Oleh karena itu, dalam sebuah perusahaan apapun itu bentuknya perlu cara berkomunikasi dengan baik. Pada intinya ada dua bidang dalam komunikasi perusahaan, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dalam hal tujuan yang ingin dicapai, strategi yang akan dijalankan, keputusan yang akan dilaksanakan, rencana yang harus direalisasikan, serta program kerja yang harus diselenggarakan. Semua memerlukan hubungan serta kerjasama yang baik antar personal maupun kelompok.
Maka setiap individu dalam perusahaan perlu berhubungan dan berkomunikasi secara baik, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Komunikasi efektif dan efisien dapat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kerangka acuan. Kerangka acuan ini jadi bahwa frame of reference yang didukung oleh field of experience merupakan faktor yang penting dalam berkomunikasi jika bidang pengalaman memberi informasi dan pengetahuannya sesuai dengan apa yang akan dikomunikasikannya, maka komunikasi akan berjalan dengan lancar. Yang kedua ada faktor situasi dan keadaan. Yang dimaksud dengan ini adalah situasi komunikasi pada saat informasi yang disampaikan dapat diterima dan sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan. Situasi ini akan mendukung komunikasi efektif apabila informasi yang disampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan orang banyak, terutama para stakeholder. Begitu pula dengan kondisi akan mempengaruhi serta mendukung efektivitas komunikasi. Yang ketiga, faktor media komunikasi merupakan alat untuk membantu lancarnya proses komunikasi. Yang dimaksud media ini adalah kayak email, surat, memo, nota, brosur, pamflet, buletin, majalah, koran, papan pengumuman, kotak saran, telepon, radio, televisi, dan sebagainya, serta melalui media sosial. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu terdiri dari karakteristik, keterampilan, makna, hambatan. Karakteristik komunikasi yang efektif itu ada pesan yang jelas, yang kedua pesan yang benar, yang ketiga pesan lengkap, keempat pesan tepat, kelima keandalan, yang keenam pertimbangan penerima, dan yang ketujuh seniority. Kalau untuk komunikasi nonverbal itu untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi sarana nonverbal juga yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. Hambatan dari komunikasi yang efektif. Terdapat kendala tertentu yang terkadang menghambat proses komunikasi sehingga kurang bermanfaat bagi pengirim maupun penerima. Hambatan ini dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada hambatan yang melibatkan kata. Yang di dalam ini ada, yang pertama itu ada bahasa, yang kedua ada ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan, yang ketiga pesan, yang keempat kelebihan informasi. Selanjutnya itu ada hambatan yang melibatkan latar belakang orang, yang di dalamnya ini terdiri dari perbedaan sikap, perbedaan demografis, kurangnya pengalaman atas perspektif umum, dan yang terakhir yang keempat itu ada melompat kesimpulan. Yang terakhirnya ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini terdiri dari isinya itu ada jarak fisik, dan yang kedua ada kebisingan, dan yang ketiga hambatan psikologi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.